Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami, singkapkanlah firman-Mu bagi kami Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan kita pinjil Matius pasal 26 ayat 19 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mempersiapkan hati kita senantiasa untuk melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam hidup kita, itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena ketika saudara mendengarkan firman dan melakukannya dalam kehidupan saudara, maka saya katakan Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kehidupan saudara. Kenapa ada banyak orang pergi ke gereja, mereka beribadah, tetapi hidupnya tidak berkemenangan. Hidupnya itu penuh dengan masalah, bahkan mereka tidak tahu bagaimana keluar dari masalah. Saya ingin katakan kepada saudara, itu terjadi karena saat ketika orang beribadah, mendengarkan khotbah yang dikatakan sebagai firman Tuhan, tetapi itu terkadang tidak diambil menjadi bagian kehidupannya. Artinya dia tidak hidup, dia tidak melakukan seperti apa kata firman Tuhan. Itu yang membuat sehingga hidup orang itu penuh dengan masalah, karena Tuhan tidak bekerja hebat di dalam kehidupannya. Bukan Tuhan tidak mau bekerja, tetapi karena dia sendiri tidak mengambil firman itu menjadi kehidupannya, maka firman itu tidak bisa bekerja hebat di dalam kehidupan orang itu. Saudara, kalau saudara dan saya mendengarkan firman, melakukannya, Alkitab berkata firman itu akan bekerja seperti apa yang ia mau. Kalau saudara baca di bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi firman itu yang sendiri akan bergerak dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya mengambil firman itu dalam hidup kita dengan cara mempercayai firman itu. Maka firman itu sendiri akan bergerak dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen seperti tadi saya katakan, mendengarkan khotbah, bahkan sebagai seorang pengkhotbah, tetapi terkadang hidupnya itu sendiri tidak mengalami firman dalam hidupnya. Karena apa? Dia tidak percaya akan firman yang dia katakan itu. Dia tidak percaya akan firman yang dia dengarkan itu. Akibatnya firman itu tidak bekerja hebat di dalam kehidupannya. Saudara dan saya tidak perlu berusaha untuk mau melakukan firman. Tugas kita dengarkan saja firman, apa yang diperintahkan firman, apa yang dikatakan firman, maka firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan lewat bacaan kita pada hari ini, dikatakan waktu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mereka menyiapkan Paskah, Alkitab mencatat mereka melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Dan dikatakan waktu mereka melakukan seperti apa yang dikatakan Yesus, maka Yesus duduk makan perjamuan bersama-sama dengan mereka. Nah, ini gambaran bagi kita. Yesus akan bekerja bersama-sama dengan kita. Dia akan menyelesaikan apa yang menjadi masalah dan persoalan kita, asalkan kita belajar untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Apakah saudara termasuk orang yang suka belajar, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan? Ataukah saudara termasuk orang yang hanya mendengar, lalu saudara memakai akal saudara untuk mendengar firman yang saudara tangkap itu, sehingga saudara akan berpikir masuk akal atau tidak? Kalau masuk akal baru saya lakukan, kalau tidak masuk akal saya tidak lakukan. Nah, saya katakan bagi saudara, firman bukan makanan akal, tapi firman adalah makanan roh kita. Tugas kita mendengar, melakukan, mendengar, melakukan. Maka firman itu akan bekerja hebat dalam hidup kita. Bangun percayamu kepada firman Tuhan, jangan pernah meragukan apa kata firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Amin.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajari kami untuk mau mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk percaya kepada firman Tuhan, sehingga kami percaya firman-Mu itu akan bekerja hebat dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.